Masih mikir kalau kegagalan itu selalu berefek buruk dan negatif? Tonton video ini supaya paham. Salam Spartan bro. Yo bro, balik lagi sama gue Warrior of Self. Oke, di Jumat yang berkah ini kita bakal ngebahas sesuatu tentang kegagalan. Apa sih yang terlintas di otak lu ketika ada orang yang mengatakan gagal atau kegagalan? Mungkin lu bakal mikir, kegagalan adalah akhir dari sebuah cerita. Kegagalan adalah akhir dari sebuah jalan. Atau kegagalan adalah hal yang membuat kita frustasi. Atau juga kegagalan adalah hal yang membuat kita putus asa dan terpuruk. Tapi bro, sebenarnya kegagalan itu nggak selalu semenakutkan itu loh. Mari kita bahas. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini menjadi semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa komen juga apa arti kegagalan menurut lu di kolom komentar. Oke, apa sih definisi kegagalan? Kegagalan adalah ketika kita tidak mampu untuk mencapai tujuan dan tidak mampu untuk mencapai ekspektasi kita. Nah, kegagalan juga seringkali disertai dengan efek negatif, seperti rasa sedih, rasa frustasi, rasa tidak percaya, dan rasa keterpurukan. Tapi bro, sebenarnya kegagalan tuh nggak selalu berarti buruk loh. Nah, setiap kegagalan itu pasti menimbulkan pengalaman, dan itu bisa membantu kita untuk berkembang, mau dalam konteks apapun. Kalian tuh pasti bakal paham tentang konsep yin dan yang. Setiap hal yang buruk pasti ada kebaikannya, setiap hal baik juga ada hal buruknya. Nah, seperti itu juga kegagalan. Kegagalan itu selalu mengikuti langkah kita, bro. Oleh karena itu, kenapa kita jadiin kegagalan itu musuh? Kenapa gak kita jadiin aja teman? Atau bahkan kita jadiin sebagai guru? Nah, bayangin, ada dua orang, namanya Rudy dan Asep. Si Rudy dan Asep ini punya start yang sama. Mereka udah punya anak dan istri. Simpelnya mereka udah berkeluarga lah. Nah, mereka berdua ini ingin punya perusahaan besar. Nah, namun namanya juga hidup, mereka pun gagal. Nah, si Rudy ini dia terpuruk oleh kegagalan itu. Dia sedih, dia frustasi, dan akhirnya dia lari kemana? Ke obat-obatan, ke mabuk-mabukan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Nah, alhasil dia juga ngelitin KDRT keluarganya. Nah, sedangkan si Asep, dia juga terpuruk, dia nangis, dia sedih, dia frustasi. Tapi si Asep ini dia tuh mikirin keluarganya dan dia berpikir begini, kalau dia itu nggak bekerja, nggak bakti perusahaannya, keluarganya gimana? Makan dari mana? Nah, hasil si Asep mulai bangkit lagi dan perusahaannya sedikit demi sedikit mulai naik dan hasil perusahaannya jadi lebih besar dari perusahaan yang kemarin. Nah, si Asep ini bilang gini, coba aja dulu saya gagal, mungkin saya nggak bakal bisa sebesar ini. Nah, jadi apa bro? Kegagalan itu gak selalu berarti buruk. Nah, oleh karena itu, kegagalan itu menghasilkan pengalaman. Dan gimana orang yang mendapatkan kegagalan itu? Ada yang bakal mengikuti kegagalan itu atau mengalahkan kegagalan itu. Oleh karena itu, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang ditaklukkan oleh kegagalan dan orang yang menaklukkan kegagalan. Nah, orang yang ditaklukkan kegagalan adalah orang yang takluk oleh kegagalan itu. Seperti contohnya si Rudy. Nah, ketika gagal, dia malah terpuruk. Dia terus-terusan terpuruk. Terus dia sedih, dia terus-terusan malah berhasil efek negatif. Sedangkan si Asep ini dia berhasil mengalahkan kegagalan itu. Atau simpelnya dia menaklukkan kegagalan itu. Dengan dia tidak terpuruk, dia tidak sedih yang berlarut, dan dia bangkit. Nah, gua tanya sekarang, lu mau jadi tipe orang yang mana? Yang ditaklukkan atau yang menaklukkan? Oleh karena itu bro, kegagalan itu merupakan musuh terburuk kita, sekaligus guru terbaik kita. Gimana orang yang diterpai kegagalan itu? Misalkan orang itu yang ditaklukkan kegagalan, mungkin itu akan jadi musuh terburuk dia. Dia bakal makin terpuruk dan hidupnya bakal hancur. Tapi berbeda dengan orang yang menaklukkan kegagalan itu. Orang yang melakukan kegagalan itu pasti hidupnya tuh bakal lebih tenang. Dan simpelnya dia satu langkah di depan orang yang ditaklukkan oleh kegagalan. Oleh karena itu, lu mau milih tipe orang yang mana? Tulis di kolom komentar dan tanamin di hati lu. Jadi bro, kegagalan itu nggak selalu berarti buruk kan? Nah, kegagalan juga bisa jadi teman atau bahkan jadi guru sekaligus. Nah, oleh karena itu, tanamin di hati lu.
Lu mau jadi orang yang ditaklukkan oleh kegagalan atau orang yang menaklukkan kegagalan? Kalau lu sekarang adalah orang yang ditaklukkan kegagalan, bangkit bro, bangkit, bangkit sekarang. Tapi kalau lu adalah orang yang menaklukkan kegagalan, selamat, lu udah satu langkah di depan rata-rata orang. Oke, cukup sekian video dari gua. Salam Spartan bro.